Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Shalal Pahlawi. Pada malam hari ini saya akan membacakan berita yang berjudul Anies Baswedan dituding curi start kampanye, ex-komisioner KPU bingung apa yang dilanggar. Ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Gumai ikut angkat bicara mengenai bakal calon presiden atau baca pres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena dituding curi start kampanye. Menurutnya anggapan tersebut tidak benar. Hadar mengatakan Anies tak bisa disebut mencuri start kampanye karena memang tahapan kampanye belum ada. Begitu juga dengan calon presiden atau calon wakil presiden resmi dari KPU. Setahu saya kegiatan Anies tidak melanggar aturan. Tahapan kampanye itu akan belum ada. Calon peserta pemilu, khususnya pemilu presiden dan yang lain pun belum ada. Jadi yang nggak ada aturannya, ujar Hadar saat dikonfirmasi Rabu 18 Desember. Menurut Hadar, Anies merupakan warga biasa yang sekadar membuat acara dan kemudian didatangi banyak orang. Urusan Anies dalam hal ini hanya dengan pihak keamanan atau pemerintah setempat untuk penyelenggaraan kegiatan. Kalau seorang warga mau bikin kegiatan, ya kegiatan sepanjang itu diizinkan oleh pihak keamanan atau apa, ya seharusnya diizinkan, ya tidak masalah, ucapnya. Selain itu, kegiatan bisa tergolong kampanye jika memang memenuhi beberapa unsur, misalnya ada tim kampanye, tokoh politik, calon yang ditetapkan, dan partai politik peserta pemilu. Jadi kalau sekarang para calon itu belum ada, partai politik peserta pemilu belum ada, apalagi tim kampanye, ya berarti tidak ada aturan yang bisa diterapkan gitu, katanya. Sebelumnya Anies Baswedan dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) ke Bawaslu RI. Mereka menganggap Anies telah curi start kampanye saat bersafari politik ke Aceh beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, bukti berkas 3 rangkap sudah lengkap dan sudah kita serahkan hari ini, kata kemarin. Kata koordinator APCD, Husni Jabal dalam keterangannya Kamis. Laporan ini sebagai bentuk hak warga negara yang dilindungi undang-undang untuk berkontribusi dalam menjaga marwah jalannya pemilu yang sehat, aman, dan damai, katanya. Husni menilai Anies dan Nasdem telah mencuri start kampanye dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. Sangat mengkhawatirkan jika ini dibiarkan, maka akan jadi presiden buruk bagi demokrasi di negeri kita, katanya. Apa yang disampaikan oleh Hadar Gumai tadi ada benarnya juga. Mengapa? Karena kan aturannya belum ada. Berarti apa yang dilanggar? Kira-kira seperti itu bahasanya. Kecuali KPU sudah menentukan bahwa tanggal kampanye itu dimulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember misalnya. Nah, sedangkan bagi para peserta melaksanakan kampanye dari bulan Agustus. Nah, itu yang salah. Itu ya kenapa? Karena aturannya sudah ada. Syarat-syaratnya sudah ada seperti yang disampaikan Hadar Gumai tadi itu, bahwa harus ada timnya, harus ada tokoh politiknya, harus ada partai pendukungnya. Sementara saat ini kan tahapan-tahapan itu belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sehingga meskipun pelapor tadi sudah mengungkapkan dalil-dalilnya, kan, tapi apakah itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran pemilu? Ya kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Kan tapi hal semacam ini sebenarnya sudah merupakan suatu hal yang biasa dan tidak perlu ditanggapi reaktif juga oleh timnya Anies Baswedan, karena memang itulah risikonya. Kalau memang tidak sanggup dengan risiko itu, dan saya yakin para tim, ya Anies dan timnya juga sudah mengantisipasi hal semacam ini. Seandainya suatu saat dipanggil oleh Bawaslu untuk memberikan klarifikasi, ya silakan datang saja, apa yang sampaikan apa adanya. Kalau memang ada yang dilanggar, pasti akan diputuskan melanggar. Kalau tidak, ya saya yakin tidak ada. Nah, akan tapi menarik untuk menganalisis apa yang disampaikan oleh Hadar Gumai tadi itu, bahwa sekali lagi aturan terkait dengan pelaksanaan kampanye itu belum ada. Ya. Aturannya belum ada,
Maka kalau tidak ada aturan berarti tidak ada yang dilanggar. Nah, itu kan bahasa sederhananya. Kalau tidak ada aturan berarti tidak ada yang dilanggar. Nah, oleh karena itu tidak heran ada orang berpendapat bahwa upaya-upaya seperti ini merupakan upaya dari lawan politik untuk menjegal tokoh politik, untuk menjegal lawan politiknya. Dan sungguh ini cara melapor itu bukan sesuatu yang elegan menurut saya. Sesuatu yang elegan, Anies hanya bisa dibendung dengan tokoh yang selevel dengan Anies. Tidak bisa dijegal dengan hal-hal semacam ini. Karena kita ketahui bersama, karakter dari orang Indonesia adalah tidak suka melihat orang terzalimi. Mengapa Anies Baswedan dari hari ke hari, ya, dari minggu ke minggu, elektabilitasnya itu naik? Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah karena beliau sering diekspos oleh haternya, oleh lawan politiknya. Ya. Beliau sering diekspos oleh lawan politiknya seperti PSI misalnya, atau dari parpol lain yang cenderung ke arah yang menjurus kepada suatu yang tidak menjurus ke arah yang tidak sesuai dengan fakta gitu. Seolah-olah dicari-cari celah untuk bisa masuk agar menampakkan bahwa orang ini tidak layak untuk menjadi calon presiden. Nah, dan itu yang ini juga terjadi dari Pak SBY. Bagaimana Pak SBY pada saat itu disebut sebagai jenderal yang kekanak-kanakan misalnya. Itu kan beliau dizolimi oleh pimpinannya pada saat itu, Ibu Mega. Terus bagaimana Jokowi juga ketika menjadi wali kota Solo, beliau terzalimi oleh Gubernur Jateng pada saat itu Bibit Waluyo. Nah, itu yang menaikkan elektabilitas beliau. Inilah sepertilah karakter masyarakat Indonesia. Tidak suka melihat orang terzalimi, bahwa ketika kita, mohon maaf misalnya kita menyebutnya sebagai menyebut kejelekan seorang, bisa jadi itu akan berbalik dari tujuannya adalah untuk merusak citra seorang menjadi, atau untuk menurunkan elektabilitas seseorang, menjadi gara-gara kita menjadi itu menjadi elektabilitasnya menjadi naik. Nah, maka dari itu isu-isu seperti ini harus bisa dikelola oleh Anies Baswedan dan timnya, sehingga tidak perlu ditanggapi secara overreaktif, karena itulah risiko dari public figure. Kalau memang tidak siap dengan seperti ini, misalnya ditanggapi dengan reaktif terus dengan buffer, saya pikir jangan menjadi tokoh publik ya. Tokoh publik itu dia harus memiliki telinga yang tebal, ya, harus memiliki jiwa yang kuat, telinga yang tebal, mata yang jernih dalam melihat suatu keadaan. Ya. Jangan sampai ketika kita menjadi pemimpin, kita menjadi yang di depan, terus mendapat sedikit kritik dari bawahan atau dari lawan politik, terus menimbulkan reaksi-reaksi yang di luar dugaan, sehingga itu menjadi bumerang bagi diri kita. Tapi saya pikir Anies Baswedan juga pemimpin dengan kualitas yang sudah tidak kita ragukan. Terbukti bahwa selama beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah sangat banyak hujatan, cercaan, hinaan, kritikan dan sebagainya. Akan tapi tidak pernah beliau memberikan reaksi yang beliau hanya menyikapinya dengan santai saja. Tidak pernah ada hater yang dipenjara misalnya atau dilaporkan ke aparat penegak hukum karena menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta terkait dengan kinerjanya di selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta misalnya. Dan saya pikir ya hal itu sudah
sudah kita bisa maklumi bersama. Dan memang seperti itulah seharusnya seorang pemimpin harus berjiwa besar, harus siap dengan kritik yang disampaikan oleh lawan politiknya, oleh bawahannya dan sebagainya, sehingga itu dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas diri, kualitas pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakatlah ujungnya yang akan diuntungkan dengan kritik yang disampaikan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.